Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah kelompok 4 dari mata kuliah Pengembangan Sumber Daya Air tahun 2020. Nah, dari kelompok ini kami akan menampilkan mimpi dan pandangan kami untuk PSDA di Indonesia ke depannya secara individual, dan di akhir akan kami tampilkan juga mimpi kami secara kelompok. Nah, yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya Muhammad Irsyad Yusuf Fazilnanda, NIM 150161134, dan asal daerah saya dari Semarang. Nah, jadi pada saat dulu saya waktu SMA, waktu saya masih menduduki di bangku SMA, saya sering melewati daerah yang bernama Rawasari. Nah, daerah ini, setiap saya melewati daerah itu saat pulang maupun saat berangkat, khususnya di musim kemarau, saya sering melihat warga di sekitar daerah situ membawa ember atau tampungan yang dipikul dengan kayu untuk mengambil air di sungai di daerah di situ. Nah, selain untuk mengambil air di kebutuhan di rumah, warga di situ juga untuk mencuci dan bahkan untuk mengambil air itu untuk air minum di rumah. Hal ini sangat memprihatinkan bagi saya setelah mengetahui hal-hal tersebut muncul di berita. Nah, selain itu, warga di sini pun yang memiliki sawah kekurangan juga untuk air irigasi. Padahal kebutuhan air irigasi ini sangat dibutuhkan bagi warga di sana yang mayoritas juga petani. Nah, walaupun sudah dilakukan pola tanam, yaitu pada saat musim penghujan menggunakan sawah padi dan saat musim kemarau menggunakan sawah palawija, bahkan saat palawija pun airnya juga tidak mencukupi, dan pada saat sawah pun pada suatu waktu pada saat pola tanam sawah air irigasi pun juga tidak cukup. Hal ini cukup memprihatinkan dengan beberapa masalah. Nah, salah satunya mengapa bahkan sampai sawah pada saat pola tanam sawah padi ini tetap kekurangan air, salah satunya juga karena adanya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang, atau ada tahun di mana musim kemarau ini lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, yang menyebabkan walaupun sudah dilakukan pola tanam, menyebabkan sawah padi ini kekurangan air juga. Nah, hal-hal ini yang perlu kita perhatikan dan perlu kita berikan solusi dan analisis permasalahannya dalam menangani PSDA di Indonesia untuk ke depannya. Oke, next. Nah, walaupun di Kota Semarang ini sebenarnya memiliki sumber air yang cukup banyak, khususnya dari Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang, namun sayangnya di beberapa tempat tidak masuk ke daerah eee, daerah aliran sungai dari Gunung Ungaran ini jadinya. Jadi beberapa daerah atau khususnya di Rawasari ini tidak mendapatkan air yang cukup, atau sungainya juga sangat kecil, debit yang sangat kecil di sungainya, ya karena tidak mendapatkan air dari Gunung Ungaran tersebut. Jadi dari beberapa pihak seperti pemerintah, dari badan-badan yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan pihak swasta seperti perusahaan-perusahaan Diki-Dana CSR, mereka memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di sana dengan membawa air bersih dari tempat lain ke situ menggunakan tangki, dibawa dengan truk dan dibagikan ke warga sekitar. Hal ini menurut saya sangat memprihatinkan karena untuk mendapatkan air bersih saja mereka harus berkerumun, harus rela mengantri, harus eee, me nyis eee, me menyis me memberikan waktunya untuk antri dan untuk mengambil air ini, padahal waktu yang dimiliki mereka dapat dipergunakan untuk sesuatu yang lebih efektif dan mmm, lebih berhikmah bagi mereka. Oleh karena itu hal ini sangat tidak baik bagi kedepannya di Indonesia. Saya memiliki mimpi, salah satu solusinya adalah dengan teknologi. Lewati
daerah barat dari kota sendiri, sehingga daerah timur dari kota Semarang tidak mendapatkan air yang cukup. Oleh karena itu, teknologi di sini harus sangat dibutuhkan. Karena dari sisi politik, dari sosial maupun ekonomi, kota Semarang sebenarnya sudah mampu. Karena kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sudah terkait erat, suara-suara dari masyarakat sudah sangat didengar oleh pemerintah, dan kondisi ekonomi dari kota Semarang pun menurut saya sudah sangat cukup. Dan sekarang bahkan penggunaan uangnya kadang digunakan sesuatu yang belum menjadi kebutuhan. Padahal investasi di teknologi di sini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, saya ingin membuat mereka sadar akan hal itu. Next. Nah, contohnya dari gambar ini, dari pegunungan Gunung Ungaran, aliran air itu ditampung terlebih dahulu dalam sebuah embung, yang sehingga dari tampungan itu dapat menyediakan air bagi masyarakat secara waktu yang lebih lama. Walaupun pada saat musim kemarau, masyarakat juga tetap memiliki dapat disuplai air secara cukup. Nah, distribusi air di sini harus merata sehingga semua orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan air, sehingga satu orang dan satu orang yang lain tidak terjadi ketimpangan. Sehingga saya ingin membawa sebuah quote, yaitu air untuk semua demi Semarang yang hebat dan jateng gayeng. Nah, selain itu, dalam menanggulangi adanya perubahan iklim sehingga tidak terjadi musim kemarau yang lebih panjang daripada di tahun-tahun lainnya, kita harus mencegah hal itu terjadi atau perubahan iklim terjadi dengan cara mengubah sumber daya listrik di Indonesia menjadi sumber daya listrik yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan batu bara dan lain-lain. Yaitu salah satunya menggunakan air, menggunakan udara, maupun geotermal. Nah, untuk menggunakan sumber listrik menggunakan air ini harus dibangun banyak bendungan atau waduk demi mendapatkan energi potensial air yang lebih banyak. Next. Selanjutnya, sekian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Thalia Salsabila, NIM 150171041, asal dari kota Jakarta Selatan. Dari lahir sampai SMA, saya tinggal di Kecamatan Tebet di kota Jakarta Selatan, di mana kecamatan ini berbatasan langsung dengan salah satu sungai besar di Jakarta yang menyebabkan banjir hampir rutin setiap tahun, yaitu Sungai Ciliwung. Untungnya rumah saya tidak pernah terkena banjir, namun salah satu tempat yang sangat sering terkena banjir adalah SMA saya, yaitu SMA Negeri 8 Jakarta. Hal ini dikarenakan letak sekolah saya yang persis berada di tepi Sungai Ciliwung dan berada di dataran dengan elevasi yang sangat rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Sehingga jika Sungai Ciliwung meluap, walaupun di Jakarta tidak hujan, tapi sekolah saya bisa tetap banjir. Dan salah satu contohnya adalah di foto di sebelah kanan ini foto saya sendiri dengan teman saya yang terkena banjir di suatu hari Senin, karena itu seragamnya putih-putih. Jadi, karena sering mengalami hal itu hampir setiap tahun selama saya bersekolah di SMA, itu memunculkan mimpi pribadi saya untuk mempelajari lebih lanjut tentang penanganan banjir atau lebih umumnya tentang pengembangan sumber daya air di Indonesia. Kenapa sih Jakarta sampai saat ini masih jadi ibu kota Indonesia dan salah satu kota paling maju di Indonesia, tapi masih mengalami masalah seperti banjir ini? Yang memang akhirnya saya coba lihat ke beberapa hal yang memang terjadi di sekolah saya, yaitu memang awalnya drainasenya sangat buruk, kemudian dikembangkan atau diperbaiki dengan adanya sistem pompa. Dan setelah ada pompa tersebut yang pada awalnya sangat dijaga dan sangat aktif bekerja, frekuensi banjirnya dapat dikurangi karena genangan sesedikit apapun pasti langsung dipompa keluar lagi dan dikembalikan ke sungai. Namun seiring waktu pompa itu tidak dirawat dengan baik
dan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga banjir kembali terjadi. Kemudian pada saat yang hampir bersamaan dengan pompa juga dilakukan normalisasi di sepanjang Sungai Ciliwung. Sampai sekarang kalau pergi ke Sungai Ciliwung itu di tepiannya ada jalan dan ada tanggul yang cukup tinggi. Yang itu menurut saya cukup bagus karena membuat Sungai Ciliwung lebih rapi dan alirannya lebih lancar. Namun ternyata di awal tahun ini tetap saja banjir terjadi, yang artinya tetap saja tanggul sebesar itu tidak mampu menampung volume air yang sangat besar yang datang dari hulu Sungai Ciliwung. Sehingga hal ini kembali memunculkan pertanyaan bagi diri saya, bahwa infrastruktur air itu tidak cuma dibangun saja, tapi juga harus dipikirkan bagaimana cara menjaga dan merawatnya supaya dia terus-terusan memberikan manfaat. Tidak hanya setelah dibangun lalu banjirnya hilang, tapi beberapa lama kemudian banjirnya datang lagi. Dan ini yang mendukung saya juga untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengembangan sumber daya air di perkuliahan saya. Dengan harapan, apapun nanti pekerjaan saya di masa depan, saya berharap bisa memahami dan memberikan kontribusi sekecil apapun untuk membantu kota Jakarta yang merupakan tempat tinggal saya dari lahir, yang sebenarnya adalah sebuah kota yang sangat terbangun untuk bisa bebas dari masalah banjir, yang merupakan masalah yang terus-terusan terjadi setiap tahun. Oke, halo Sobat Air, salam perjuangan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Aroyan, dari NIM saya 150-17051. Saya berasal dari ujung bawah Pulau Sumatera, yaitu di Bandar Lampung. Next. Nah, sebenarnya saya ini nggak punya terlalu banyak pengalaman soal air, dan secara pribadi, seumur hidup saya belum pernah merasakan banjir sebenarnya, kecuali di ITB kalau lagi hujan besar. Nah, tapi ketika saya mengulik kembali ingatan saya dulu ketika kecil, makanya tadi foto saya juga masih kecil, saya ingat beberapa hal lah. Nah, ini jadi saya tuh dulu sering main di sawah, dan karena saya dulu ketika main di sawah nggak pernah foto, jadi ini saya tunjukkan aja di Google Earth. Nah, ini yang di garis kuning itu adalah rumah saya, terus yang garis-garis merah itu adalah sawah-sawah, dan sebenarnya ada lebih banyak lagi sawahnya dulu 10 tahun lalu. Cuma udah dibangun, ada lapangan futsal, dibangun jadi perumahan dan lain-lain. Nah, dulu ketika saya masih kecil, saya hobi lah bermain di sawah ini. Dan yang paling saya nanti-nantikan adalah ketika sawah itu kering, karena ketika sawah itu kering, tersedia space yang besar buat kami bermain futsal atau bermain kejar-kejaran gitu. Nah, namun ketika saya pikirkan lagi, sebenarnya ketika sawah itu sekering itu gitu, sampai sebenarnya nggak dijaga oleh petaninya dan kita bisa main futsal di situ, sebenarnya hal yang tidak baik bagi sebuah sawah sebenarnya, karena dia tidak memiliki irigasi yang baik gitu. Nah, jadi itu agak ironis sebenarnya. Terus selanjutnya, saya juga punya banyak teman-teman yang tinggal di sekitar sawah tersebut, dan karena tadi sawahnya kering juga, ketika musim kemarau pun mereka juga ternyata ikut kekeringan, ikut nggak punya air bersih juga. Jadi saya sering mendapati teman-teman saya itu yang ketika musim kemarau akhirnya numpang mandi di masjid, atau kebutuhannya tuh dari ya meminta bantuan lah gitu-gitu. Dan ini hal yang tidak baik sebenarnya, karena seharusnya nggak kayak gitu. Karena next style coba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, seharusnya air itu merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi seluruh bangsa Indonesia. Seluruhnya, nggak cuma yang mampu saja, tapi seluruhnya gitu. Ya, definisi seluruhnya. Kemudian yang kedua, air itu cabang produksi yang penting, dia menguasai hajat hidup orang banyak, maka dia dikuasai oleh negara untuk dipergunakan
sebenar-benarnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa tadi, ya sebelumnya juga rekan saya ada yang cerita tentang ada yang masih diberikan bantuan. Next, Tal. Nah, ini juga warga Lampung masih kesulitan air bersih, terutama ketika musim kemarau. Karena sebenarnya di Lampung itu agak ekstrim juga, ketika kemarau tuh panas dan kering sekali, ketika hujan ya sebecek itu gitu. Nah, sebenarnya ketika terjadi hal kayak gini, berarti amanat dari si undang-undang tadi belum terpenuhi gitu. Karena ya dia belum bisa memenuhi kebutuhan orang banyak gitu. Belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Nah, maka dari keresahan saya tadi, ya mungkin ini general, nggak cukup teknis, akhirnya saya mencoba merancang visi atau misi saya buat Bandar Lampung terutama, karena itu adalah 80% saya menghabiskan waktu saya di Bandar Lampung ini yang saya cintai. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah visi yang saya buat. Jadi, saya ingin masyarakat dan pemerintah sama-sama peka dan sadar akan pentingnya air bersih bagi kehidupan. Nggak cuma masyarakat yang minta disuapin oleh pemerintah, tapi pemerintah juga nggak boleh buat menelantarkan masyarakatnya. Ini baru akan terjadi kalau kalimat pertama ini terpenuhi gitu. Nggak bisa kita cuma dari masyarakat doang atau dari pemerintah. Harus sama-sama peka dan sadar. Kemudian ketika udah sama-sama peka dan sadar ini, implikasinya apa sih? Nah, saya membuat salah satunya pengaplikasian alat sumber daya air sederhana yang dapat diterapkan secara masif bagi semua golongan masyarakat. Jadi dari pemerintah mungkin akan memberikan pencerdasan, memberikan cara-cara, memberikan biaya jika dibutuhkan, sosialisasi dan lain-lain jika diperlukan. Selanjutnya, supaya bisa diterapkan oleh si masyarakat. Dan ketika upaya-upaya tadi dilakukan oleh pemerintah, ya masyarakat juga harus mau, harus mendukung, jangan acuh tak acuh gitu. Sehingga kalau itu terpenuhi, nanti saya harapannya adalah tercipta masyarakat Bandar Lampung yang berdikari dalam pemenuhan kebutuhan air, dia mandiri gitu. Dia tidak membutuhkan bantuan lagi karena mereka udah mandiri lah, udah berdikari dalam kebutuhan air kayak gitu. Itu sekian dari saya. Next. Oke, teman-teman air, perkenalkan, saya Novel Akhtarian, 150 17 049. Saya berasal dari Kota Padang. Nah, saya ingin berbagi pengalaman sedikit tentang cerita-cerita air yang kalau dipikir-pikir lagi, sejak saya kecil, telah berada di sekitar saya. Dan sepertinya sejak lagu Joshua Main Air di Obok-Obok, jadi saya jadi semakin notice tentang perubahan-perubahan terkait dengan sumber daya air yang ada di lingkungan saya gitu. Nah, saya menghabiskan setengah waktu saya di masa kecil itu di kabupaten tetangga, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sementara ketika saya menginjak bangku SMA, saya menghabiskan waktu saya di Kota Padang gitu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa Indonesia memiliki 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, untuk Kota Padang sendiri, umumnya Sumatera Barat, itu jika dilihat dari peta hujan nasional, itu tuh daerah yang everlasting, yang artinya hujannya cukup langgeng gitu dari tahun. Sehingga di sepanjang tahun selalu mendapatkan sumber hujan gitu. Nah, sumber hujan yang rahmat ini dan sumber daya air yang tersedia ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk kita. Tapi lagi-lagi kita sebagai manusia butuh memperhatikan lingkungan kita. Nah, seperti yang kita lihat di Kota Padang yang cukup indah ini, jika dilihat dari view atas ini, itu dapat berubah menjadi sebuah pemandangan yang memprihatinkan, seperti yang kita lihat pada 2 foto di atas. Itu ketika Kota Padang banjir, dan itu tuh hampir semua kecamatan tergenang banjir gitu. Nah, hal ini kenapa?
Padahal di Kota Padang itu sendiri terdapat sistem kanal-kanal banjir yang dapat menampung volume air seperti yang kanal yang pada foto kiri bawah, itu tuh dapat menampung air dalam volume yang sangat besar gitu. Bahkan kalau kita lihat di foto kanan atas itu hampir menyaingi tinggi jembatan, elevasi jembatan itu. Nah, namun kenapa masih terjadi banjir ini? Itu tidak lain tidak bukan karena minimnya perhatian masyarakat kita, baik itu tentang pemanfaatan sumber daya air di lingkungan masing-masing, drainase yang tertutup sampah, masyarakat yang masih minim perhatian terhadap saluran-saluran drainase ini, terus banyaknya juga lahan-lahan hijau yang sekarang itu semakin menjadi wilayah pemukiman gitu. Nah, sehingga sumber air yang terus-menerus sepanjang tahun ini tadi jadi daya serap tanah itu menjadi berkurang sehingga limpasan permukaan itu semakin tinggi. Ditambah lagi diperparah dengan saluran drainase dan saluran-saluran lainnya yang tertutup oleh sampah sehingga air meluap gitu. Jadi meskipun banjir kanal ini masih dapat menampung air dengan volume yang cukup banyak, tapi di lain sisi di bagian sekitar tempat tinggal kita saluran-saluran drainase dan yang lainnya tertutup oleh sampah sehingga masih terjadi banjir. Tuh. Next. Nah, berikut juga salah satu permasalahan yang ada di daerah sekitar saya, yaitu seperti yang kita lihat pada foto kiri atas. Masih banyak sungai-sungai tua, masih banyak jalan-jalan, apalagi jalan utama yang menghubungkan antar kota, yang di sampingnya itu ada sungai-sungai besar gitu. Nah, namun karena kurangnya proteksi dari kita, sehingga terkadang ketika debit sungai itu sangat besar dan hujan terus-menerus, tanpa adanya proteksi jalan ini, sering sekali dapat berita bahwa ada jalan longsor, jalan putus akibat gurusan air sungai gitu. Dan sedikit cerita ketika saya di masa kecil juga, meskipun sumber daya air di Sumatera Barat ini sangat potensial, sangat banyak, dan kita mendapatkan hujan yang terus-menerus, seharusnya untuk penerangan, listrik, dan sebagainya macamnya, itu harusnya terpenuhi. Nah, dengan adanya 2 waduk, 2 bendungan yang ada di Danau Maninjau dan Danau Singkara, yang merupakan salah satu sumber energi listrik di Sumatera Barat, seharusnya daerah kita itu mendapat listrik yang cukup gitu. Namun ketika waktu saya kecil, seringkali listrik padam gitu. Sehingga anak-anak juga termasuk saya sendiri kesulitan dalam belajar. Nah, hal ini cukup men-trigger saya untuk mendalami sumber daya air ini. Sehingga harapannya ke depannya kita dapat menyediakan listrik dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan seperti banjir dan proteksi jalan akibat dan proteksi sungai ini gitu. Nah, terus sedikit cerita, di masa saya kecil itu saya notice bahwa garis pantai itu sangat jauh gitu, cukup jauh. Nah, namun ketika di masa-masa yang saat ini, itu di pantai itu semakin tergerus oleh abrasi gitu. Akibatnya garis pantai semakin pendek dan rumah-rumah warga yang berada di pinggir pantai itu dapat berhadapan langsung dengan air laut gitu. Ini sangat berbahaya dan butuh perlindungan pantai gitu. Nah, oleh karena itu hal ini merupakan perhatian dari kita semua dan butuh semua pihak. Next. Oleh karena itu saya mempunyai mimpi dan dalam bentuk quotes, bumi bukan hanya tempat untuk makan dan mencari tabungan, tapi juga ciptaan yang butuh dukungan dan perhatian kita semua. Oleh karena itu, jadikanlah bumi kita ini sahabat sejati, agar makanmu selalu terpenuhi dan tabunganmu senantiasa tercukupi. Oke. Nah, dari permasalahan yang kita hadapi bersama tadi, dan dari mimpi-mimpi yang kita sebutkan tadi, di sini kita rangkum menjadi mimpi bersama
kelompok kami terhadap pengembangan sumber daya air di Indonesia? Nah, yang pertama dalam menganalisis mimpi kami untuk PSDA di Indonesia, kami analisis menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Nah, yang pertama, saya akan jelaskan mengenai strengths yang dimiliki oleh Indonesia menurut kami. Yang pertama, Indonesia berada di antara 2 samudera dan dua benua. Ya, hal ini menyebabkan Indonesia memiliki kondisi alam yang cukup unik dan berada di garis ekuator yang menyebabkan Indonesia juga memiliki iklim tropis. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia memiliki musim yang memiliki hanya ada 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena dari hal itu Indonesia memiliki rentang musim hujan yang lebih panjang dibandingkan negara-negara yang berada di iklim lainnya. Yang kedua, yaitu Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk di dalamnya banyak sungai dengan debit yang cukup besar. Nah, debit yang besar dalam sungai ini dapat melayani kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat itu. Namun, dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah dan banyaknya juga kebutuhan akan pemanfaatan dari sumber daya alam melimpah itu, Indonesia juga harus membutuhkan akademisi-akademisi yang akan mengolah sumber daya alam itu menjadi sebuah manfaat bagi masyarakat Indonesia, yaitu strength yang ketiga memiliki sumber daya manusia akademisi termasuk dalam bidang PSDA yang cukup cemerlang. Nah, sumber daya manusia akademisi ini harus bisa mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia yang cukup melimpah ini untuk dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif sehingga seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari sumber daya alam itu. Oke, next. Selanjutnya yang kedua adalah weakness. Weakness dari PSDA Indonesia yang pertama adalah budaya masyarakat yang masih jelek dan tidak disiplin. Sesimpel dari masih membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir atau saluran air yang tersumbat. Hal ini juga sangat tercermin dalam kehidupan sehari-hari di mana banyak sekali fasilitas atau infrastruktur yang tidak dirawat atau justru bahkan dirusak oleh perilaku-perilaku masyarakat. Yang kedua, yaitu birokrasi dalam dan antar lembaga yang berbelit-belit. Karena berbelit-belit dan mungkin terlalu ribet untuk diikuti, akhirnya banyak orang yang melanggarnya dan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, jumlah penduduk atau rakyat yang sangat banyak. Di satu sisi, ini dapat menjadi potensi, seperti yang diceritakan di strength tadi. Namun di sisi lain, jumlah yang banyak ini menimbulkan kebutuhan atau demand yang banyak juga. Sehingga kita harus mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat yang sangat banyak. Yang keempat, adanya pencemaran di beberapa daerah atau beberapa sungai karena limbah, baik limbah pabrik, industri, rumah tangga, maupun pertanian dan peternakan yang tidak diolah dengan baik. Hal ini berkaitan dengan poin pertama dan kedua, di mana budaya yang masih tidak disiplin dan adanya birokrasi yang berbelit-belit untuk menegakkan hukum yang terkait dengan pencemaran lingkungan ini. Sehingga kita semua seharusnya perlu menyadari hal ini dan melakukan sesuatu untuk menguranginya. Oke, halo semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi di aspek ketiga, yaitu opportunity dari PSDA Indonesia. Nah, kita tahu kalau misalnya Indonesia itu merdeka secara legal ya, dan memproklamirkan kemerdekaannya itu di 1945. Nah, di 2045 nanti itu akan tepat 100 tahun dan itu adalah momentum yang tepat karena Indonesia akan mendapatkan bonus demografi.
bonus demografi ini akan baik dan menjadi opportunity ketika yang menjadi bonusnya itu si masyarakat atau pemuda-pemudanya itu emang kualitasnya bagus dan pengen membangun Indonesia. Jadi ini adalah pedang bermata dua, tapi saya percaya sebenarnya ini bisa menjadi opportunity, terutama dalam bidang PSDA. Selanjutnya, Indonesia tuh secara hubungan internasional, hubungan dengan negara lain, punya hubungan yang cukup baik, termasuk dengan Jepang, dengan Belanda, atau negara-negara lain yang dinilai sukses dalam mengatasi permasalahan PSDA secara masif. Relasi yang baik ini dengan kepentingan dan poin tadi itu nantinya supaya bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang ada di Indonesia sendiri. Kemudian di poin ketiga, sebenarnya negara Indonesia ini masih banyak lahan-lahan kosong sehingga dia cukup dilirik investor untuk proyek-proyek infrastruktur, di mana salah satu dari proyek infrastruktur itu pasti ada infrastruktur PSDA-nya gitu. Tinggal bagaimana kita mengelola hubungan kita dengan investor ini dengan baik. Terus yang keempat, secara penggunaan internet dari data atau statistik, masyarakat Indonesia tuh gemar sekali berinternet. Dia ada di top 5 mungkin dalam pengguna internet di sosial media. Jadi dia tuh memiliki kepekaan tinggi terhadap informasi terkini, isu terkini, bahkan nggak cuma permasalahan yang ada di Indonesia aja, tapi permasalahan internasional pun masyarakat Indonesia tuh super peka sebenarnya. Dan jika hal ini dikelola dengan baik, ini juga akan menjadi opportunity karena kita bisa menebarkan kebaikan, kita bisa menebarkan isu-isu yang memang penting, isu-isu yang memang urgent, supaya masuk ke mindset-nya masyarakat-masyarakat dan mereka juga merasakan keresahannya, merasakan urgensinya untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama gitu. Next. Nah, berikutnya itu threat atau ancaman yang dimiliki oleh PSDA Indonesia. Yang pertama yaitu anggaran untuk program air masih minim karena permasalahan PSDA tidak begitu populer di kalangan kita. Dan ada anggapan juga bahwa sumber daya air masih tersedia banyak dan bisa mencukupi gitu dan bisa dimanfaatkan secara luas. Namun pada kenyataannya meskipun dari siklus hidrologi itu sendiri air akan terus ada dan melalui daur hidupnya yang sedemikian, namun ketersediaan sumber daya air semakin berkurang karena semakin banyaknya lahan-lahan yang berubah fungsi menjadi pemukiman ataupun karena limbah pabrik ataupun karena perilaku kita sehari-hari yang kurang memperhatikan konservasi air bersih ini gitu. Nah, selain itu juga sering nih terjadi berita bahwa di Indonesia sendiri meskipun sumber daya airnya yang anggapannya tersedia banyak, tapi di beberapa daerah masih terjadi kekeringan gitu. Ini sangat memprihatinkan untuk kita semua dan dapat menjadi ancaman. Berikutnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat pada beberapa proyek-proyek nasional yang terkendala akibat ketidakpercayaan masyarakat ini. Nah, itu masyarakat beberapa masyarakat masih menganggap bahwa pembangunan yang ada ataupun proyek-proyek infrastruktur lainnya itu tuh merupakan kepentingan semata dari pihak-pihak tertentu, apakah itu dalam bentuk bisnis dan sebagainya macamnya gitu, sehingga masyarakat merasa takut terkecoh lagi gitu, takut merasa dirugikan gitu. Nah, di lain sisi juga maraknya kasus korupsi di Indonesia, sehingga ada pandangan bahwa proyek-proyek yang ada ini, proyek-proyek infrastruktur ini, mungkin termasuk dalamnya proyek infrastruktur sumber daya air, itu tuh merupakan lahan untuk korupsi gitu, merupakan salah satu media dan di dalamnya bisa terdapat kasus korupsi sehingga kepercayaan masyarakat kepada pembangunan yang ada itu minim gitu, sehingga menjadi ancaman juga gitu. Berikutnya, Indonesia mempunyai potensi bencana alam yang cukup tinggi, dan dalam hal ini umumnya geologis dan hidrometeorologis. Seperti yang telah disebutkan oleh rekan saya tadi, secara geologis Indonesia
berada pada posisi yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, oleh karena itu, Indonesia yang berada di pertemuan antar lempeng ini seringkali mengalami gempa bumi akibat akumulasinya energi pada pertemuan antar lempeng ini. Nah, selain itu, akibat Indonesia yang berada pada jajaran pegunungan aktif, Ring of Fire, mengakibatkan sering kerap kali terjadi letusan gunung api gitu. Nah, dan hal ini juga bisa menjadi ancaman kepada perencanaan dan juga pembangunan infrastruktur sumber daya air. Tuh. Sehingga dalam perencanaannya kita perlu memasukkan faktor-faktor kegempaan, kebencanaan, dan lain-lainnya, sehingga di satu sisi menjadi ancaman dan juga was-was kita semua gitu. Terus untuk hidrometeorologis berkaitan dengan air dan cuaca, atmosfer gitu. Indonesia sendiri belakangan ini juga mengalami yang namanya perubahan pola musim gitu. Nah, hal ini juga tidak lepas dari pengaruh kita sebagai manusia. Dan yang kita ketahui, gas rumah kaca yang fungsinya sebenarnya baik untuk menghangatkan bumi gitu. Karena akibat perilaku kita yang kurang memperhatikan emisi, seperti misalnya maraknya penggunaan bahan bakar fosil, dan juga aktivitas lainnya yang mengakibatkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer semakin bertambah, sehingga kandungan gas rumah kaca ini semakin meningkat. Akibatnya, cahaya matahari yang diserap dan cahaya matahari yang diserap itu semakin banyak, sehingga lama-kelamaan dapat menjadi perubahan iklim gitu, yang fungsi awalnya untuk menghangatkan bumi, mencegah kedinginan global, makin lama makin kesini makin menjadi kehangatan global yang kita sebut sebagai pemanasan global gitu. Sehingga ini mempengaruhi iklim dan cuaca, sehingga terjadi pergeseran pola hujan dan kekeringan dan ancaman-ancaman bencana lainnya gitu yang berdampak ke Indonesia gitu. Terus poin berikutnya, banyak terjadi pembukaan lahan hutan untuk alih fungsi lahan. Gitu. Hal ini juga menjadi ancaman karena tanpa pembangunan yang memperhatikan konservasi sumber daya hutan, sumber daya air, tanpa adanya penanaman kembali, mengakibatkan kurangnya daya serap tanah, dan akibatnya limpasan permukaan semakin banyak gitu. Sehingga runoff yang banyak itu tadi mengakibatkan debit air yang mengalir ke sungai secara langsung itu meningkat, sehingga dapat terjadi bencana seperti banjir bandang yang sering kali kita temui di media-media gitu. Next. Nah, dari analisis kami tadi, kami mempunyai mimpi bersama, yakni PSDA, pengembangan sumber daya air Indonesia yang berkelanjutan dan integratif. Integratif artinya semua pihak diintegrasikan untuk mempunyai visi yang sama dan bergerak secara bersama-sama dalam pengembangan sumber daya air ini, sehingga tidak menjadi isu-isu lokal dan isu-isu di kalangan akademis saja gitu. Dan sehingga ketika kita dapat bergerak bersama-sama, manfaat yang dapat kita rasakan ini saat ini ataupun nanti itu berkelanjutan ke generasi-generasi berikutnya. Oke. Nah, dari analisis SWOT yang kami lakukan sebelumnya, kami telah menentukan beberapa strategi yang kami pikir akan membangun PSDA di Indonesia semakin lebih baik. Nah, yang pertama, strategi gabungan antara analisis weakness dan threat. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan publik dengan cara memperbaiki birokrasi,
mengefisienkan dan memangkas jalur yang tidak perlu, terutama dalam pembangunan dan penerapan sistem PSDA yang baik. Yang kedua, menegakkan aturan terkait pencemaran dan pembukaan hutan. Dalam pengelolaannya, perlu dibudayakan dan diawasi secara ketat agar perizinan yang keluar bagi perusahaan yang ingin membuka hutan atau membuang limbah ke sungai secara langsung tidak dihasilkan dengan praktik korupsi. Kemudian yang kedua adalah strategi SO. Strategi SO ini ada beberapa, antara lain yang pertama, mengkampanyekan ke masyarakat luas melalui internet bahwa kebutuhan air di Indonesia belum terlayani dengan baik. Padahal Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar. Dan masyarakat merupakan salah satu peran kunci atau harus berperan aktif dalam pengelolaan ini. Yang kedua, menarik investor untuk membangun infrastruktur air di Indonesia dengan kontrak yang sifatnya sama-sama menguntungkan, alias tidak merugikan dan mengeksploitasi Indonesia saja, tapi ada manfaat luas yang dapat dirasakan bersama. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan, mendidik, dan memberikan wadah yang punya nilai jual tinggi bagi para generasi muda yang memiliki keahlian dalam bidang PSDA, supaya mau mengabdi kepada negara, khususnya dalam bidang PSDA. Dan yang keempat, melakukan kerjasama jangka panjang dengan negara-negara yang telah sukses dalam mengatasi permasalahan PSDA, baik melalui program pendidikan seperti beasiswa atau exchange, program pembinaan desa yang ramah sumber daya air, maupun pengembangan proyek PSDA di skala nasional. Oke, selanjutnya strategi yang memanfaatkan opportunity dan weakness. Nah, yang pertama adalah membuat reformasi birokrasi dan sistem pelayanan publik yang lebih efisien dengan internet atau istilahnya smart governance, misalnya menggunakan satu aplikasi terpadu untuk mengurus keperluan dengan pejabat pemerintahan dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, terutama aspirasi terkait PSDA tentunya. Nah, selanjutnya, yang kedua, menyosialisasikan rainwater harvesting yang sederhana dan aplikatif, dalam artian dapat diterapkan di rumah masing-masing secara sederhana. Juga memberikan upah, imbalan, nilai tawar, jika diperlukan juga memberikan sosialisasi, pencerdasan bagi masyarakat, dan juga memantik sense of crisis-nya buat masyarakat sendiri, supaya masyarakat juga benar-benar mau buat melakukan itu. Gitu. Nah, berikutnya strategi yang mengkombinasikan strength dan threat. Yang pertama, mengekskalasi isu lingkungan air dan pembangunan berkelanjutan, baik pada tingkat stakeholder, investor, maupun masyarakat luas dengan berbagai metode, di mana salah satu goalnya adalah menaikkan anggaran untuk program dan infrastruktur PSDA. Yang kedua, menyusun program mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologis yang berkaitan dengan sumber daya air, serta mempersiapkan program kota tangguh bencana. Nah, harapan kami dari strategi yang kami buat dan analisis sesuai yang sudah kami lakukan, kami berharap kebutuhan akan air di Indonesia itu semakin tercukupi, sehingga masyarakat Indonesia memiliki sumber dapat mendapatkan manfaat yang melimpah yang seperti ditunjukkan dengan gambar penghasilan dari ikan nelayan ini, yaitu sumber daya air yang ada di Indonesia benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Kemudian, karena ini merupakan sumber daya yang terbarukan dan akan tersedia untuk jangka waktu yang lama, kami juga berharap dari pemikiran yang telah kami susun sebelumnya, bahwa PSDA di Indonesia dapat menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Seperti terlihat dalam gambar ke kanan atas, bahwa apa yang kita perbuat sekarang ini, baik atau buruk, itu akan diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi ada baiknya kita melakukan hal yang menghasilkan dampak yang baik untuk generasi yang akan datang.
Selanjutnya, kami harap dengan mimpi kami dan strategi-strategi yang mudah-mudahan terpenuhi, kami harap itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nggak cuma satu golongan saja, tapi semua golongan. Petani senang, kita juga mendapatkan beras dan nasi yang banyak juga kita senang, nggak perlu import-import. Ya saling menguntungkan dan akhirnya satu sama lain saling mensejahterakan satu sama lain, karena air tadi merupakan hal yang vital dan poros dari hal-hal lainnya gitu. Sehingga kita semua dapat merasakan manfaatnya secara luas dan bersama-sama. Sehingga keadilan sosial dan juga kesejahteraan dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Termasuk contohnya anak-anak yang dalam usia belajar membutuhkan banyak sekali bimbingan. Dan dampak-dampak yang kita lakukan pada saat ini, kegiatan yang kita lakukan pada saat ini, itu pasti akan berdampak untuk generasi berikutnya. Sehingga dengan strategi dan mimpi yang dapat insya Allah kita realisasikan pada 25 tahun mendatang mungkin gitu, memberikan manfaat untuk semua. Sehingga semua masyarakat Indonesia dapat tersenyum dengan bahagia. Mantap. Mantap. Sekian dari kelompok 4. Mas. Terima kasih. Terima kasih guys. Stop.